Saya muncul efek-efek sampingnya seperti jerawatan, terus flek-flek hitam. Tapi saya tetap bikin karena pelanggan saya yang dulu itu masih minta. Wajah putih, kinclong, dan bersih menjadi idaman semua wanita. Mereka akan melakukan cara apapun demi mendapatkan wajah impiannya. Dari memilih makanan sehat, berolahraga, sampai dengan memilih kosmetik. Tetapi tahukah Anda bahwa sampai detik ini, kasus kosmetik ilegal dan berbahaya masih beredar di pasaran? Selama periode September sampai Oktober 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menemukan 181 kosmetik dengan total jumlah mencapai 1,2 juta yang mengandung bahan terlarang dan berbahaya. Selain itu, produk kosmetik tersebut juga merupakan produk terlarang karena ilegal dan diimpor tanpa izin. Yang lebih parah, kosmetik-kosmetik ini ada yang mengandung merkuri, asam retinoat, sampai hidrokinon. Seperti kita ketahui, merkuri sendiri bisa menyebabkan kerusakan fungsi organ dari pemakainya. Bahkan yang lebih parah, asam retinoat bisa menyebabkan perubahan fungsi organ janin. Menurut aku mungkin tingkat kesadaran masyarakat tuh perlu ditingkatin lagi gitu, karena maksudnya walaupun juga udah diregulasi sama pemerintah, kalau misalnya emang nggak ada kesadaran sendiri dari masyarakat, jadi udah dilarang tapi tetap dipakai juga itu kan bahaya ya. Karena kalau misalnya kita terus pakai kosmetik yang merkuri, itu kan kasihan juga ya ke kulit, bisa menyebabkan kanker, terus komplikasi-komplikasi lainnya yang ada di kulit sih. Dari tahun ke tahun, polemik kosmetik menggunakan bahan berbahaya merkuri tak kunjung selesai. Tak hanya 1-2 orang yang menjadi korban. Mirisnya, tak sedikit dari para korban adalah remaja yang masih berstatus pelajar. Naya contohnya, terpancing oleh tampilan temannya yang berubah drastis, gadis berusia 21 tahun ini memutuskan untuk membeli kosmetik merkuri saat dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Kalau saya sih belinya dari reseller, Kak. Kalau toko di sana sepertinya nggak ada sih, tapi mereka lebih menjual dari itu sosial media, Kak. Paket biasanya siaran langsung kayak di Facebook gitu. Terus kita sistem PO atau COD gitu di rumah. Kala itu ia mendapatkan satu paket kosmetik berupa pencuci muka, krim malam, krim pagi, dan toner wajah. Pada minggu pertama pemakaian, Naya memang tak merasakan hal yang janggal. Namun ketika memasuki minggu kedua, perlahan perubahan pada wajahnya terjadi. Itu saya merasa kok muka saya agak lebih merah-merah. Nah terus ada muncul jerawat-jerawat kecil-kecil. Pertamanya itu kayak jerawat keringat gitu sih, nggak yang belum bernanah atau apa. Nah saya mikir kayak ya udahlah, saya kan baru puber gitu, masa-masa kayak remaja ya kan, biasa aja. Nah tetap saya lanjut pemakaiannya. Sayangnya, meski efek tersebut tetap berlanjut, Naya justru tetap menggunakan kosmetik tersebut sampai habis. Karena tak pulih dari gejala tersebut, selang beberapa bulan Naya pun memutuskan untuk berobat ke dokter. Iya, itu minder banget, Kak. Minder banget. Apalagi muka bener-bener sehancur itu kan. Kita juga mau bersosialisasi atau apapun, ada beberapa kegiatan yang kita harus public speaking ke depan pun juga jadi nggak enak, atau presentasi gitu-gitu juga jadi kehambat. Kalau dokter ngasih saya obat minum sama skincare yang memang dari dokter. Obat minum itu kayak buat dari penyembuhan dari dalam sih, Kak, karena kata dokter biasanya dari dalam itu juga banyak racun-racunnya yang harus dikeluarin gitu, sama skincare luar aja. Naya sempat membeberkan nama merek kosmetik yang ia pakai. Ternyata merek tersebut memang pernah mendapati kasus karena terdapat penggunaan merkuri di dalamnya. Yang mengejutkan, ketika kami menelusuri pasar, kami mendapati merek produk ini masih mudah ditemukan.
Tak puas dengan keterangan penjual, kami mencoba bergeser ke toko selanjutnya. Dari situ kami mendapat pengakuan bahwa merek tersebut memang punya efek samping terutama pada pemakaian awal. Harganya murah, terus efek putihnya juga cepat. Jadi itu aja. Jadi dia lebih cepat pemutihannya. Saya dari mulut ke mulut aja. ABG ini tuh biasa dari anak-anak sekolah SMA. Gitu. Jadi dari temannya pakai beli terus dipakai lagi ke saya. Akhirnya pesan. Uniknya, Mary juga sempat memakai kosmetik Mercury tersebut untuk kebutuhan kecantikannya. Namun karena ia merasakan dampak yang berbahaya, ia pun memilih untuk menjual tanpa menggunakannya lagi. Iya, saya muncul efek-efek sampingnya seperti jerawatan, terus flek-flek hitam udah mulai timbul gitu ya. Tapi saya tetap bikin karena pelanggan saya yang dulu itu masih minta. Ya udah saya coba bikin lagi, saya jual, itu aja. Mengaku telah menjalani usaha ini selama 3 tahun, Mary telah dapat meracik sendiri kosmetik yang dia pelajari secara otodidak. Dengan modal sekitar Rp80.000, Mary bisa menghasilkan 10 cup krim pencerah wajah. Setiap cupnya ia jual seharga Rp30.000. Jika laku semua, maka ia mendapatkan keuntungan sekitar Rp280.000. Adonan kemudian dipanaskan di atas kompor, lalu diaduk beberapa saat. Selang 5 menit, bentuk adonan berubah menyerupai krim. Saat itulah Mary mencampurkan gel lidah buaya dan satu bahan kimia yang menjadi bahan utama pembuatan kosmetik. Ini yang bahan utamanya nih. Iya. Belinya di mana Ibu kayak gini? Ini sih ada di bengkel, Mbak. Berapa harganya sebotol gitu? 5.000. Kan ada juga yang pakai apa? Mercury benar, si logamnya benar. Sekarang udah enggak. Kalau ini kan harganya yang murah aja, biar untungnya banyak. Tak disangka-sangka, bahan yang digunakan Mary adalah air zur atau salah satu jenis air aki yang bersifat sangat korosif. Tidak seperti air aki biasa, kulit yang terkena air zur akan langsung terasa gatal. Meski begitu, Mary selalu bisa mengelak bahwa rasa gatal itu adalah adaptasi awal kulit terhadap produknya. Ada yang bilang pernah gatal tapi kesininya dia udah enggak lagi, udah bagus tapi kulitnya. Ya kalau saya bilangnya hanya biasalah, namanya juga kulit muka suka sensitif sedikit gitu aja. Menjalani usaha dengan kecurangan seperti ini membuat Mary selalu khawatir setiap saat. Karena itulah ia hanya menjual kepada orang terdekat dan salon kecantikan kepercayaannya saja. Mary pun tak pernah membuat stok produk karena rawan ketahuan. Untuk mengurangi resiko kita, karena kan sekarang banyak orang yang nanti bilangnya mau beli nggak taunya lain gitu loh. Nah, jadi saya nggak stok di rumah, tergantung permintaan aja. Kami pun meminta Mary untuk menghubungkan kami dengan salon kecantikan yang membeli produk dari Mary. Setelah melakukan pendekatan, akhirnya Sani, begitu dia ingin disebut, mau menceritakan sedikit pengalamannya menjual sekaligus memakai produk dari Mary. Sani mengaku menjual kosmetik tersebut dengan harga Rp50.000 per cupnya. Tergantung orang yang minta, kadang-kadang ada yang sepaket, kadang-kadang ada yang sekapnya aja. Ada juga sih yang kalau dia perawatan totok wajah atau spesial, orang itu kadang-kadang minta itunya, vitaminnya ada juga, krim siangnya juga ada yang kita sediakan selain itu. Menurut Sani, efek putih atau kinclong yang dihasilkan sudah bisa dirasakan antara 2 minggu atau 1 bulan setelah pemakaian.
Sani sendiri mengaku bahwa ia juga menggunakan produk ini. Bagi saya pakai itu aman. Jadi ya mungkin bagi saya itu tidak ada masalah, makanya saya berani memasarkannya. Iya, saya tahu ada merkurinya. Sementara itu, jika berbicara tentang zat logam berbahaya, merkuri memang punya efek instan terhadap warna kulit seseorang. Betul, memang efek dari merkuri terhadap kulit itu adalah dia menghambat pertumbuhan melanin. Melanin itu yang membuat kulit kita berwarna coklat. Oleh sebab itu, memang dalam jangka waktu beberapa hari setelah dioleskan, kulit kita akan berubah menjadi putih. Kemudian pori-pori kita mengecil kelihatannya karena sebenarnya tertutup oleh kandungan dari merkuri tersebut. Jadi memang akan terlihat bagus gitu. Tapi jangka panjangnya amat sangat tidak aman. Yang paling fatal terhadap penggunaan dari merkuri ini tersebut biasanya adalah seperti gagal ginjal atau bahkan kanker kulit. Untuk mencirikan kosmetik yang mengandung merkuri memang agak sulit. Namun yang paling gampang adalah konsumen dapat melihat dari kemasan produk itu sendiri. Jika terlihat polos dan tak bersegel, maka sebaiknya dihindari. Selain itu, ketika dipoles ke kulit, biasanya tekstur kosmetik lebih kasar dan lebih lengket di kulit. Bahkan zat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan elektronik ini, jika dipakai secara terus-menerus, maka akan berdampak sangat fatal pada kesehatan. Dampak paling fatal terhadap penggunaan dari merkuri ini tersebut biasanya adalah seperti gagal ginjal atau bahkan kanker kulit. Betul, jatuhnya sebagai logam berat yang berbahaya untuk manusia.